Nah, ya, selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Mapro Gacor yang beranggotakan Henry Silasamban, yaitu saya sendiri dengan NIM 1302220087, dan Kenawa Wiratutu dengan NIM 1302222311. Hari ini kami ingin mempresentasikan sedikit tentang Project Management Plan dari pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang atau SIPR Kota Mojokerto. Baik, yang pertama-tama di sini ada latar belakang yang di mana pemerintahan Kota Mojokerto membutuhkan sistem informasi penataan ruang atau SIPR berbasis web GIS untuk mendukung keterbukaan informasi publik, pengawasan tata ruang, serta integrasi dengan sistem perizinan sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2001. Lalu, proyek ini juga bertujuan untuk melakukan pengembangan, penyesuaian, dan pemutakhiran aplikasi SIPR yang telah ada. Boleh lanjut? Ya, untuk project scope dari aplikasi ini, yang pertama itu aplikasi project ini itu bertujuan untuk mengembangkan dan memutakhirkan aplikasi SIPR atau Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Mojokerto yang berbasis web, yaitu nanti webnya itu jadi akan menyajikan data penataan ruang secara spasial dan non-spasial. Lalu berikutnya itu ada Project Acceptance Kriteria. Produk ini juga dinyatakan diterima apabila ada 4 syarat di sini, yaitu aplikasi SIPR dapat diakses secara online. Lalu yang kedua, seluruh fitur sesuai dengan ruang lingkup KAK berfungsi dengan baik. Lalu data spasial dan non-spasial berhasil ditampilkan dan dikelola. Dan yang terakhir yaitu website dan laporan diterima serta disetujui oleh project sponsor. Yang selanjutnya ini adalah project deliverables. Jadi deliverables itu adalah yang nantinya akan menjadi acuan ya, atau acuan hasil yang akan dikembangkan. Yang pertama itu tentunya ada aplikasi SIPR sendiri yang berbasis web GIS. Lalu database untuk data spasial dan data non-spasial untuk penataan ruangnya. Lalu ada form pengajuan pemanfaatan ruang ya secara online. Yang ketiga ada integrasi fitur dengan Gistaru dan KKPR. Lalu ada laporan pendahuluan dan nanti ada laporan akhir ketika akhir aplikasinya sudah dipublish. Dan yang terakhir itu ada modul panduan dan penggunaan aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk penyuluhan. Lalu untuk berikutnya extrusion, di sini ada operasional dan pemeliharaan sistem jangka panjang, lalu pengembangan aplikasi di luar kebutuhan KAK, dan yang terakhir integrasi dengan sistem selain yang disebutkan dalam KAK. Di sini itu selanjutnya ada project constraints. Constraints-nya itu adalah durasi proyek dibatasi dengan waktu kerja maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal diterbitkannya project plan ini, project management plan ini. Dan anggaran proyek itu sekitar 100 juta rupiah berdasarkan dari APBD Kota Mojokerto sendiri dan ada keterbatasan di dalam sumber daya tim proyek. Selanjutnya, saya juga ingin membahas tentang work breakdown structure atau nanti di slide berikutnya akan ditampilkan diagram WBS dari project aplikasi SIPR ini.
Nah, berikut adalah diagram WBS dari Proyek Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang atau SIPR Kota Mojokerto. Jadi yang pertama di sini, ini WBS-nya level 1 sampai 3. Yang pertama itu dimulai dari inisiasi proyek terlebih dahulu. Inisiasi proyek itu termasuk kick-off meeting dan sebagainya macamnya. Lalu setelah inisiasi proyek akan dilakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah dari persiapan dan pengumpulan data. Jadi ada pengumpulan data primer dan data sekunder. Ya, itu termasuk juga yang tadi data spasial dan non-spasial. Dan nanti juga akan dilakukan survei dan validasi data oleh seorang surveyor. Selanjutnya ada analisis dan perancangan sistem. Ini yang bertugas nantinya adalah tim pengembang atau tim teknis. Ya, akan dalam analisis dan perancangan sistem ini itu akan dilakukan analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur aplikasi, dan juga perancangan untuk database dan web yang akan berbasis GIS ini. Setelah analisis dan perancangan sistem, akan berlanjut ke pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi tentunya meliputi front-end dan back-end development, lalu integrasi GIS-nya. Setelah itu ada fitur permohonan online, seperti yang tadi sudah dijelaskan di Project Deliverables, dan ada fitur KKPR dan Gestaru yang nantinya akan dilakukan integrasi data dengan data nasional. Lalu untuk fitur permohonan online nanti akan berisi form dan tracking status dari datanya itu sendiri. Selanjutnya, setelah pengembangan aplikasi, ada tahap pengujian dan validasi. Jadi di sini akan dilakukan testing daripada aplikasi web itu sendiri. Ya, ada pengujian fungsional. Lalu setelah pengujian fungsional selesai, akan dilakukan bug fixes dan penyempurnaan. Lalu berikutnya ada implementasi dan sosialisasi. Ini setelah implementasi sistemnya semuanya sudah lengkap dan sudah dilakukan pengujian dan juga validasi. Jadi implementasi sistem, dan setelah sistem diimplementasikan akan dilakukan juga sosialisasi dan pelatihan pengguna atau yang bisa kita sebut penyuluhan yang seperti saya jelaskan tadi. Dan terakhir ada penutupan proyek. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi pada Project Deliverables, akan ada penyusunan laporan akhir dan akan dilakukan penyerahan produk dan dokumentasi kepada pihak yang berwajib. Scope control. Jadi untuk scope control di sini itu dilakukan dengan memastikan seluruh pekerjaan mengikuti WBS yang tadi sudah dijelaskan dan nantinya akan disepakati. Lalu setiap usulan perubahan ruang lingkup atau scope ini harus diajarkan secara tertulis hanya kepada project manager. Perlu digarisbawahi di sini hanya kepada project manager dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari sponsor proyek itu sendiri, yaitu eh, pemerintah Kota Mojokerto. Selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart di sini itu sudah dibuat berdasarkan WBS yang tadi sudah dipaparkan dan juga mengikuti project constraints, yaitu selama 90 hari kerja. Berikut adalah Gantt chart yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Dimulai dari inisiasi proyek sampai penutupan proyek, sudah lengkap semua dengan tesnya. Seperti contohnya di inisiasi proyek ini ada penyusunan project charter dan kick off. Kalau di contohnya di sini itu dia dari uh, bulan Desember, lalu di bulan Januari sudah memasuki pengumpulan data. Selanjutnya juga tetap di bulan yang sama, yaitu di Januari,
Setelah survei dan validasi selesai, akan dilakukan analisis dan perancangan sistem, dan seterusnya sampai ke penutupan proyek yang ada di bulan Maret. Untuk berikutnya di sini ada cost management, yaitu total anggaran proyek yang sebesar 100 juta yang akan digunakan untuk biaya tenaga ahli, biaya tenaga pendukung, biaya pengembang sistem dan GIS, biaya rapat dan sosialisasi, dan biaya dokumentasi dan laporan. Cost control. Cost control itu ya pengendalian biaya yang akan dilakukan nantinya dengan persetujuan untuk membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi biaya selama proyek berlangsung. Jadi setiap penyimpangan biaya itu bakal dianalisis dan dilaporin secara berkala kepada PPK sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan proyek. Untuk berikutnya yaitu adalah communication management. Yang pertama itu ada komunikasi strategis yang dilakukan antara project manager dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Lalu yang kedua itu ada tim teknis. Untuk operasional dan teknisnya, koordinasinya dilakukan secara intensif antara tim teknis dengan pihak konsultan. Untuk yang ketiga juga kami memfasilitasi jalur komunikasi antara tim pengembang dengan pengguna akhir. Untuk berikutnya itu ada rapat koordinasi yang dilakukan secara berkala, lalu ada email resmi, dan grup komunikasi daring. Risk Management Identification. Risk Management Identification ini adalah beberapa risiko yang kami dapat identifikasikan selama proyek ini akan berjalan. Sejauh yang kami identifikasi ada 3 masalah utama, 3 risiko utama, yaitu yang pertama keterlambatan pengumpulan data dari tahap awal, yaitu eh, pengumpulan data sekunder dan sebagainya macamnya. Lalu ada perubahan kebutuhan dari pengguna sendiri ketika proyek sedang berjalan di tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah kendala teknis sistem ketika eh, proyek sudah diimplementasikan atau ketika dalam proses testing itu sendiri. Lalu berikutnya itu ada project procurement atau rencana pengadaan proyek. Nah, bagian ini tuh merinci kebutuhan aset dan layanan esensial yang harus kita penuhi demi kelancaran operasional. Di sini ada perangkat lunak, pendukung GIS, lalu hosting dan domain aplikasi, dan yang terakhir yaitu perangkat penyimpanan data. Lalu ini adalah project stakeholder dari project ini sendiri. Jadi project stakeholder itu dia yang memberi persetujuan terutama kepada keputusan-keputusan yang ingin diambil. Yang pertama itu adalah pemerintah Kota Mojokerto sendiri yang menginisiasi proyek ini. Lalu ada Dinas PUPR dari Kota Mojokerto. Ada tim teknis juga dari luar. Dan yang terakhir itu ada masyarakat yang nantinya akan menggunakan aplikasi ini atau end user. Dan untuk terakhir ya ini adalah human resource management. Di sini yang kami butuhkan tentunya adalah tim leader atau ketua tim, lalu ada sistem analis, database officer, dan surveyor. Sekian dari presentasi kami tentang pengembangan aplikasi penataan ruang Kota Mojokerto atau SIPR berbasis web. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih.